Setelah di part 1 tentang pengertian, gejala, dan faktor pada masalah sosial anak, sekarang kita di part 2 yaitu dampak anak bermasalah sosial. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan diartikan sebagai keadaan seseorang yang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok. Orang tersebut juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok. Anak-anak yang berada dalam lingkaran kemiskinan terancam kehilangan akses pada hal-hal yang penting untuk kualitas hidupnya, seperti makanan yang bergizi dan pendidikan yang layak bagi anak tersebut. Yang kedua yaitu kejahatan. Kejahatan dalam masyarakat terbentuk melalui proses imitasi, pelaksanaan peran sosial, identifikasi, dan kekecewaan yang agresif. Anak-anak bisa terlibat sebagai korban maupun pelaku dari kejahatan itu sendiri. Terkadang dorongan ekonomi dan kurangnya kontrol keluarga menjadi penyebab anak tersebut terpaksa melakukan suatu tindak kejahatan, seperti kasus kriminal yang menjerat anak-anak dan remaja. Yang ketiga yaitu kenakalan remaja. Remaja yang kurang mendapatkan pemenuhan kebutuhan emosional dari keluarga umumnya terlibat dalam kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu seperti perkelahian, kebut-kebutan, mencoret-coret fasilitas umum, merampok, atau meminta uang dan barang-barang secara paksa milik orang lain. Sekarang yaitu solusi anak bermasalah sosial. Yang pertama, mencari akar penyebabnya. Anak yang mengalami gangguan emosional dan sosial bisa terpicu jika ada suatu hal yang mengusiknya. Untuk itu, orang tua atau guru perlu memastikan benar mengenai penyebab yang dapat membuat anak mengalami tantrum dan menghindarkannya dari sang anak. Agar dapat mengetahui penyebabnya dengan pasti, maka perlu dilakukan pengamatan yang jeli dan teliti dalam setiap aktivitas anak. Orang tua dan guru juga perlu dapat mengidentifikasi jenis gangguan emosional pada anak yang benar. Yang kedua, membuat anak merasa aman. Orang tua atau guru dapat membuat anak merasa aman sebagai cara mengatasi gangguan sosial emosional anak pada saat usia dini. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan bersikap tenang dan menerima kondisi anak, bukannya menambah beban psikologis pada anak dengan menggunakan ancaman, menakut-nakuti, atau memarahi anak ketika ia sedang membutuhkan kenyamanan. Kita itu bisa menunjukkan bahwa sebagai orang tua dan gurunya tetap menyayangi anak tersebut walaupun ia sedang meluapkan emosi, sehingga anak akan tetap merasa aman. Yang ketiga yaitu membantu anak mengatasi kecemasannya. Kita tidak dapat membiarkan anak
berusaha mengatasi masalah gangguan emosional dan sosialnya sendirian. Sebagai seorang anak kecil, ia masih sangat membutuhkan bimbingan dan bantuan orang tua untuk memahami apa yang dirasakannya dengan benar. Anak yang tidak mendapatkan bimbingan orang tua secara emosional akan lebih sulit mengekspresikan diri dan perasaannya. Juga akan mengalami kesulitan untuk menjadi seseorang yang cerdas secara emosi dan dapat mengelola emosinya dengan baik. Ketahui juga mengenai gangguan mood dalam psikologi dan cara meredam emosi menurut psikologi yang benar. Dan yang keempat yaitu mengalihkan anak dengan kegiatan lain. Jadi, orang tua atau guru dapat mengalihkan fokus anak yang sedang emosional kepada hal yang lebih produktif. Pengalihan tersebut untuk membantu anak menyalurkan energinya dan juga menghabiskan waktunya, sehingga ia tidak akan fokus kepada masalahnya yang telah dialami anak tersebut. Dengan kegiatan tersebut, anak juga akan dapat menyalurkan minat dan vitalitasnya terlebih lagi jika dilakukan bersama orang tua, yang juga dapat mempererat hubungan orang tua dengan anak tersebut. Yang kelima yaitu melakukan hal yang membuat anak tenang. Jika anak sedang tantrum atau marah, cara mengatasi gangguan sosial emosional anak pada saat anak itu masih usia dini adalah dengan mengajaknya melakukan kegiatan yang dapat menenangkan anak tersebut. Misalnya, kita bisa memutarkan musik kesukaannya, membacakan dongeng yang ia sukai, mengajak anak berjalan-jalan keluar rumah, dan kegiatan apapun itu yang dapat menurunkan emosi anak. Temper tantrum merupakan perilaku marah yang dimiliki anak secara berlebihan. Ini biasanya terjadi pada anak yang berumur 4 tahun. Perilaku ini muncul lebih sering pada anak saat anak itu menginginkan sesuatu dengan cara seperti marah secara berlebihan. Anak mengetahui jika keinginannya akan dipenuhi jika dia melakukan seperti itu. Temper tantrum ini adalah permasalahan perkembangan emosi pada anak usia dini. Anak yang memiliki permasalahan pada perkembangan emosinya, jika mereka menginginkan sesuatu yang tidak segera dipenuhi, mereka akan mengamuk secara berlebihan, seperti memecahkan barang yang ada di sekitarnya, berguling-guling di lantai, meninju, menjerit, menangis, menendang, serta menghentakkan kakinya. Sekarang yaitu respon guru dalam menghadapi anak murid yang bermasalah. Kita sebagai calon guru harus mengetahui hal itu. Yang pertama yaitu peka terhadap keadaan emosi anak. Walaupun ungkapan emosinya tidak terlalu kelihatan. Yang kedua yaitu tidak bingung atau cemas menghadapi ungkapan-ungkapan emosional anak. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Yang ketiga yaitu tidak menanggapi lucu atau meremehkan perasaan negatif anak. Padahal itu sangat penting.
Yang keempat yaitu tidak memerintahkan apa yang harus dirasakan oleh anak. Yang kelima, tidak merasa bahwa guru harus membereskan semua masalah bagi anak tersebut. Yang keenam yaitu menggunakan saat-saat emosional sebagai saat untuk mendengarkan anak, berempati dengan kata-kata yang menyejukkan, menolong anak. Dari penjelasan dari part 1 sampai part 2 dapat disimpulkan bahwa anak yang memiliki masalah dengan kemampuan emosionalnya bisa dilihat dari beberapa tanda. Tandanya bahkan bisa diidentifikasi sejak anak baru berumur 2 bulan. Dan anak yang bermasalah sosial itu juga memiliki 3 faktor, yaitu faktor dalam diri anak, faktor keluarga, dan faktor lingkungan. Baik, itulah tadi penjelasan permasalahan sosial pada anak, pengertian, gejala, faktor-faktor, dampak, solusi, serta solusinya. Jika kalian ingin bertanya, bisa komen di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.